Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hari ini kita ngaji sebentar tentang babut taharatul badani minan najasati, bab bersuci badan atau membersihkan badan dari najis. Karena kadang-kadang badan kita ini ada najisnya atau tersenggol dengan najis. Wa ma yusalli alaihi fihi. Jadi suci badan itu termasuk yang harus dilakukan oleh orang yang akan sholat. Kalau orang mau sholat badannya masih ada telek, masih ada tai ayam, itu sholatnya menjadi tidak sah. Karena salah satu syarat untuk sahnya sholat itu diantaranya adalah badan suci dari najis. At-taharatu darbani. Taharah itu ada dua macam. Taharatun an hadasin wa taharatun an najasin. Jadi taharah itu ada dua macam. Yang pertama itu taharah dari hadas, yang kedua taharah dari najis. Jadi kalau kita mau sholat itu dua ini harus bebas. Badan kita, diri kita tidak ada hadas dan diri kita tidak ada najis. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang hilang wudhu karenanya. Pertama, karena dia buang air. Kedua, karena dia buang angin. Ketiga, karena dia hubungan suami istri. Itu hadasnya hadas besar. Jadi hadas itu ada dua pula itu. Ada hadas besar dan ada hadas kecil. Tapi yang di sini yang dimaksud adalah hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu ya hadas yang dikarenakan buang angin, buang air, tertidur dan seterusnya. Artinya tidak ada wudhu. Kalau tidak ada wudhu maka orang itu artinya berhadas. Kemudian yang kedua, bersuci dari najis. Najis itu ya sesuatu yang kotor, yang menjadikan kalau sholat menjadi tidak sah. Cuman bedanya bersuci dari hadas itu harus dengan cara wudhu. Kalau bersuci dari najis itu harus membersihkan najis itu. Sementara najis itu ada najis berat, najis sedang, najis ringan. Ada satu lagi najis tapi namanya najis ma'fu anhu. Najis ma'fu anhu itu adalah najis yang dimaafkan. Artinya tidak najis gitu, tapi najis cuman tidak najis karena dimaafkan. Maka hadas itu hanya bisa hilang dengan cara wudhu. Kalau tidak ada air dengan cara tayamum. Tapi najis itu tidak hilang dengan cara wudhu. Najis itu hilangnya hanya menghilangkan najisnya itu sendiri dengan air. Dan airnya pun itu harus dengan air yang mutlak. Kalau kemarin disampaikan yang bab awal itu, ini adalah pengajian Al-Muhadzab fi Fiqh Syafi'i yang disusun musannafnya adalah Kiai Syirazi. Di sini yang saya baca ini halaman 116. Kalau bab macam-macam air tadi itu adalah di bab pertama dari pembahasan kitab ini. Jadi najis itu hanya bisa hilang ketika dihilangkan dengan air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Cuma dua macam itu. Air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Yang turun dari langit itu apa? Air yang turun dari langit, satu air hujan, dua air salju, tiga air barot. Nah, tiga ini yang turun dari langit. Air hujan, air salju, air barot. Apa itu air barot?
Apa bedanya air barat dengan air salju? Air barat itu ketika turun dari langit itu berbentuk apa namanya, air, begitu sampai di tanah itu, sampai di bumi itu dingin, airnya itu dingin. Orang sering nyebut dengan air embun. Kemudian air salju itu adalah air yang turun dari langit tapi berbentuk air, kemudian sampai di bumi karena dinginnya bumi ini menjadi es. Nah, di Indonesia tidak ada. Itu biasanya di daerah-daerah yang ada musim dingin, musim panas, musim semi dan seterusnya itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, itu air yang dari langit. Air yang turun dari bumi, air yang turun dari bumi itu, atau turun dari bumi, yang keluar dari bumi itu macam-macam. Ada air sumber, air sumur, ada air laut, ada air sungai, ada air kolam, ada air sumur itu tadi kan. Jadi macam-macam. Jadi yang seperti ini yang bisa menghilangkan hadas dan juga bisa menghilangkan najis. Fa amma taharatu an hadatsin fa hiya syartun min sihhatis shalah. Bersuci dari hadas itu merupakan syarat sahnya sholat. Kalau kita belum bebas dari hadas, maka kita belum bisa melakukan sholat, karena sholat kita tidak akan sah. Kenapa? Karena badan kita masih ada hadas. Salah satu syarat dari melakukan sholat itu adalah bersuci dari hadas. Kalau najis, tempat yang najis itu yang dihilangkan. Artinya badan kita misalnya ini terkena tai ayam di sini, terkena tai ayam, kemudian dicuci, yang kotor ini dicuci sampai hilang baunya, hilang rasanya, dan hilang warnanya. Tapi kalau hadas, yang kentut adalah buritnya, tapi yang diusap adalah mukanya. Mestinya kan buritnya. Nah, ini agak lain. Kenapa? Karena wudhu itu termasuk ibadah ghairu makulatil makna, atau disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah yang tidak bisa dicerna oleh akal, ibadah yang caranya sudah ditentukan oleh Rasulullah cara-caranya. Jadi kalau kita misalnya batal wudhu karena kentut, itu jangan sampai buritnya yang diusap air. Udah itu salah itu. Kalau kita kentut ya tentu wudu seperti biasa, kumur-kumur, kemudian usap muka. Jangan lupa pada saat usap muka itu kita berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyatu wujuh wa taswadu wujuh. Diusap, sunahnya adalah 3 kali. Sekali itu wajibnya, tapi sunahnya adalah 3 kali. Kemudian basuh tangan sampai ke siku nih. Siku ini tidak boleh tidak basah, sampai ke siku. Nah, pada saat basuh tangan ini kita berdoa, Allahumma tini kitabi biyamini, ya Allah berikan kitab catatan nanti dengan tangan kanan. Karena kalau kita menerima kitab catatan amal itu dengan tangan kanan, niscaya urusan kita ke surga akan mudah. Tapi kalau dengan tangan kiri, niscaya kita akan melalui berbagai macam ujian untuk masuk ke dalam surga. Karena itu kita minta Allahumma tini kitabi biyamini. Nah, setelah tangan, yang diusap apa? Yang diusap adalah kepala, bukan rambut ya, kepala. Tapi kalau kepalanya ada rambutnya ya dengan rambutnya sekalian. Nanti kalau dibilang ngusap rambut ya kalau pas gundul, rambut mana lagi yang mau diusap? Rambut kumis nggak bisa, jadi ngusap kepala. Nah, jadi ngusap kepala ini kalau menurut Imam Syafi'i adalah ba'du roksi, sebagian kepala sudah cukup, sebagian kepala sudah cukup. Sunahnya adalah dari awal, dari depan seperti ini. Sunahnya ini misalnya dibasahi dengan tangan air dari sini sampai ke bawah, maju lagi ke depan. Sunahnya begitu. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena pada saat kita ngusap bagian wudhu itu akan bersinar. Dan saat kita ngusap kepala, jangan lupa doanya, Allahumma harim sya'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan seluruh kulitku dari
api neraka. Kenapa kok begitu? Ya karena nanti setiap kita pasti akan digiring untuk melewati Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqim itu letaknya di atas neraka jahanam. Maka di dalam kitab yang lain, kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Ghunyah, dikatakan inna di jasri jahannama samuqanatir. Sesungguhnya di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Di atas neraka jahanam ada 7 jembatan. Wa fi kulli qantaratain, setiap 2 jembatan itu sab'una aman. Jadi antara satu jembatan dengan jembatan lain itu jarak tempuhnya adalah sab'una aman, 70 tahun. Masya Allah, lama juga. 70 tahun. Dari 70 tahun satu jembatan itu jumlahnya ada 7, berarti 7 kali 7 400, 4 kali 4, 7 kali 7 49, jadi 490 tahun. Jadi orang ketika melintasi jembatan Siratal Mustaqim itu diperlukan waktu 490 tahun bagi orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Artinya orang yang imannya masih ada. Lebih dari itu bisa lebih dari itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, untuk itu maka supaya kita selamat dari atas neraka jahanam itu, karena orang yang melewati di atas neraka jahanam itu kalau jalannya sampai 490 tahun itu akan dihembus terus dari bawah, dari neraka itu dihembus wayahibu rikunar. Jadi angin api neraka jahanam itu menghembus terus, jadi membakar kita terus. Karena itu ketika kita ngusap rambut, kita disunahkan untuk membaca doa Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku, haramkan seluruh kulitku dari api neraka. Jadi ketika kita melewati neraka jahanam, di atasnya lewat jembatan Siratal Mustaqim itu, kita akan diselamatkan oleh Allah karena telah berdoa setiap kita wudu kita mengusap. Kenapa kok mengusapnya harus banyak-banyak seperti itu? Karena setiap yang dibasuh dengan air wudhu itu nanti akan muncul sinar, dan itulah nanti yang akan dikenali oleh Rasulullah. Kita ini umat Nabi Muhammad atau bukan, nanti akan dikenali melalui wudhu kita. Kalau kita sering wudhu, kelihatan itu adalah umat Nabi Muhammad. Kenapa? Akan bersinar. Makanya kalau wudhu jangan pelit-pelit, ini sampai ke siku, kalau perlu sampai di atasnya siku lagi. Nah, biar tambah terang nanti sinarnya. Begitu juga ketika ngusap rambut, jangan hanya sedikit, banyak-banyak biar terang nanti. Kemudian pada saat membasuh kaki juga demikian, sekurang-kurangnya kan sampai mata kaki. Ini kaki itu kan punya mata tuh, kaki itu punya mata. Jadi membasuhnya sekurang-kurangnya sampai mata kaki itu. Kalau bisa ya di atas mata kaki sampai pertengahan betis itu, pertengahan tulang kering gitu, di bawah lutut, syukur-syukur sampai ke lutut. Pada saat membasuh kaki itu kita berdoa Allahumma sabbit qadami ala sirati. Ya Allah, kuatkan kakiku meniti Siratal Mustaqim. Allahumma sabbit qadami ala sirati. Teman-teman Facebook yang dirahmati Allah, itu kenapa kita yang kentut, buret, kok yang diusap seperti itu, mulai dari kumur-kumur, muka, itu yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah ghairu makulatil makna, karena Nabi yang menyuruh seperti itu. Jadi nggak bisa dipertanyakan kenapa kok yang kentut buret, kok yang diusap mukanya, itu nggak bisa ditanya seperti itu, karena Nabi nyuruhnya seperti itu. Jadi suci dari hadas itu merupakan salah satu dari sahnya sholat. Kalau tidak bersuci dari hadas maka sholatnya tidak sah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu sholatan
bi ghairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau sholatnya itu tidak bersuci dulu. Kalau sholat tidak berwudu atau tidak tayamum, kalau seandainya nggak bisa wudu, maka sholatnya tidak akan diterima. Wala sodakotan min hululin, dan orang tidak diterima sodakohnya kalau di dalam sodakohnya itu ada unsur menipu. Tidak boleh sodakoh dengan cara menipu, itu juga tidak boleh. Sholat tidak suci, tidak akan diterima oleh Allah. Sodakoh ada unsur penipuannya di dalamnya, itu juga tidak diterima oleh Allah. Waqad madha hukmuha fi kitabit thaharah. Hal yang seperti ini hukumnya sudah dijelaskan di dalam bab thaharah sebelumnya. Saya sampaikan bab thaharah sebelumnya, sebelum dari bab thaharatul badan minan najasah, bab suci badan dari najis ini. Sebelumnya ada bab namanya kitabut thaharah. Wa amma thaharatul badani anin najasi faya syartun min sihatis salah. Thaharah badan atau badan ini suci dari najis itu merupakan syarat fi sihatis salah, syarat sahnya salat. Kalau di badan kita ini masih ada kotoran, masih ada tai ayam, seumpama habis bersih kandang ayam, masih ada lengket di badan kita ini atau di baju kita ini tai ayam, maka tidak boleh kita sholat karena sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat dari diterimanya sholat adalah badan ini bersih atau suci dari najis. Wa dalilu alaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu minal bauli. Jauhilah engkau dari kencing. Artinya berhati-hatilah kalau kencing. Kenapa kau berhati-hati? Karena kalau kencing itu kadang-kadang kencingnya nyiprat-nyiprat hingga mengenai badan kita yang lain atau pakaian kita yang lain. Makanya kita disuruh hati-hati, disuruh menjauhkan diri dari kencing yang muncrat-muncrat. Makanya kalau kencing kita disuruh supaya kencing kita duduk, jangan kencing berdiri. Kalau kencing berdiri itu biasanya sering muncrat-muncrat. Kencing duduk lebih aman. Insya Allah kalau ada orang kencing duduk, setiap kencing dia duduk, insya Allah Allah akan amankan dia, pertama dari sakit kencing batu, yang kedua dari sakit prostat. Itu karena kencingnya duduk. Tapi duduknya gimana? Ini duduknya ada cara duduknya. Duduknya adalah duduk jongkok, dan duduk jongkoknya itu badan kita agak mencondong ke depan, kepala kita agak mencondong ke depan, kemudian tumitnya itu menekan, tumit yang kiri itu menekan bagian pantat yang kiri, begitu, cuman agak jongkok. Kemudian ketika terasa masih ada, gantian muter sedikit lagi, tumit kanan menekan pantat bagian kanan. Insya Allah yang seperti itu kalau kita kencing akan dihindarkan oleh Allah dari musibah yang namanya kencing batu sama prostat. Fa inna amatal adzabil qabri minhu. Sesungguhnya umumnya orang yang diazab kubur itu dari kencingnya yang tidak beres. Maka Rasul menyampaikan, berhati-hati kalau engkau kencing, maksudnya setelah kencing cepuklah, bersihlah semuanya sehingga tidak ada lagi kotoran-kotoran yang nempel di badan kita. Karena apa? Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena biasanya siksa kubur itu datangnya dari kencing itu. Maka dulu ada riwayat Nabi bersama Abu Bakar itu pernah melintasi satu kuburan, kemudian Nabi ngambil pelepah kurma, kemudian pelepah kurma itu ditaruh di kuburan itu, kemudian Nabi berdoa dan Nabi menyampaikan selama batang kurma itu belum kering maka Allah hentikan siksa kuburnya itu. Artinya
kalau batang kurma itu sudah kering, ya tentu siksanya akan berlanjut lagi kalau dosanya masih ada. Karena itu berhati-hati kalau kita kencing, jangan sampai kencingnya muncrat kemana-mana. Wan najasatu darbani, najis itu ada dua macam. Najis ada dua macam. Dima'un wa ghairu dima'in. Ada dua macam. Yang pertama dima, yang kedua ghairu dima. Nah, sekarang apa itu dima? Dima itu najis yang berasal dari darah. Jadi najis darah dan najis yang bukan darah. Jadi darah itu najis, jangan dikira darah itu tidak najis. Makanya habis kita nyembelih ayam, cuci tangan itu, jangan sampai najis yang dari ayam itu mengenai kita terus. Nanti ketika kita sholat darahnya masih ada, maka itu jadi tidak sah sholat kita karena najis. Najis ada dua, dima wa ghairu dima. Najis yang berasal dari darah dan najis yang berasal yang bukan dari darah. Fa amma ghairu dima'in fanudhira fihi. Ini Imam Syirazi, Kiai Syirazi yang menyusun kitab Al-Muhadzab ini mengatakan tentang najis yang dari darah ini fayung darufihi, maksudnya di sini sudah didiskusikan oleh sesamanya. Artinya Imam Syirazi bersama kawan-kawannya telah mendiskusikan tentang najis yang berasal dari darah ini. Fa'in kana nadiron yudrikuhu tarfu lam ya'fu anhu. Ini najisnya fa'in kana nadiron, kalau najisnya jarang-jarang. Najisnya itu jarang-jarang terjadi, itu jarang-jarang ditemui, bukan setiap hari, bukan, tapi jarang-jarang najisnya. Yudrikuhu tarfu, terus batas najisnya itu nampak. Misalnya di sini ada darah, terus batas antara yang ada darah dengan yang tidak ada darah itu nampak, lam ya'fu anhu, maka najisnya itu tidak dimaafkan. Ini ada darah nih, terus darahnya ini kan jarang-jarang untuk terkena darah itu, paling-paling pas menyembelih atau pas kita nyeset binatang, nyeset ayam atau nyeset kambing atau nyeset sapi yang sudah disembelih kemudian ada darahnya, itu jarang-jarang, itu kan tidak setiap hari. Kemudian batas antara yang najis dengan yang tidak najis nampak, maka najis itu bukan najis yang dimaafkan. Artinya najis itu adalah najis, tidak dimaafkan najisnya. Kenapa? Karena antara najis dan yang tidak najis tadi nampak batasnya. Li'annahu la yashukka ikhtirazu minhu. Kenapa kok tidak dimaafkan najis itu? Karena li'annahu la yashukka, tidak sulit al-ikhtirazu minhu, untuk menghindar dari najis itu. Karena menghindar najis yang seperti itu tidak sulit. Misalnya ada darah, kita bisa lewat tempat yang lain. Jadi artinya menghindarnya gampang. Kalau gampang dihindari, maka itu menjadi najis. Kalau tidak sulit dihindari, itu akan menjadi najis tapi ma'fu anhu. Wa in kana qadran la yudrikuhu tarfu fa fihi thalathatu turuq. Kalau najisnya itu diperkirakan tidak bisa dilihat, tidak ada batas najis dan batas tidak najis itu nggak kelihatan. Itu seperti apa? Misalnya kita jalan nih di musim kemarau, di sebelah situ ada kandang ayam, terus tai ayamnya itu sudah kering campur dengan debu, ada angin niup, kemudian lengket ke baju kita, cuman kita nggak kelihatan apakah baju kita ini ada debunya apa tidak, nggak kelihatan, jadi nggak kelihatan batasnya. Kalau yang seperti itu ada 3 pendapatnya. Ahaduha annahu yu'fa anhu. Yang pertama dikatakan najisnya itu najis yang dimaafkan. Ada baju kita terkena debu, debunya ada najis, cuman kita nggak nampak mana yang terkena, mana yang tidak terkena, maka
baju yang seperti itu najisnya adalah dimaafkan. Li'annahu la yudrikuhut tarafu, karena tidak kelihatan batas mana yang terkena najis dan batas yang tidak terkena najis, nggak kelihatan, maka disebut dengan ma'fu anhu. Fa'ufiya anhu, makanya najisnya dimaafkan. Kagubari sarjin, seperti debu yang nempel di pelana kuda. Ini beliau Imam Syirazi ini mengumpamakan najisnya itu seperti debu yang nempel di pelana kuda. Kalau debu menempel di pelana kuda, maka debunya pelana kudanya itu tetap suci. Jadi kalau kita sholat di atas pelana kuda itu nggak apa-apa. Loh, kan nggak bisa berdiri sholatnya. Iya, makanya yang wajib berdiri itu adalah sholat fardu, tapi dengan syarat bisa. Tetapi kalau sholat sunnah tidak wajib berdiri, boleh duduk. Kalau fardu tanpa udzur nggak boleh duduk, harus berdiri. Tapi sunnah, baik ada udzur maupun tidak ada udzur, boleh sholat duduk. Kenapa? Karena sholat sunnah itu sangat banyak dan sangat sering. Kalau nanti diwajibkan berdiri, kecapean, malah nggak jadi sholat sunnah. Sambil duduk seperti ini bisa sholat sunnah gitu. Wathani, pendapat yang kedua, la yu'fa anhu, najisnya tidak dimaafkan. Jadi pendapat yang pertama tadi dimaafkan, pendapat yang kedua ini malah tidak dimaafkan. Li'annahu najasatun la yashukku al-ikhtirazu minha, karena itu adalah najis yang gampang untuk dihindari. Ya kalau di situ ada debu ya minggir, jangan dekat-dekat debu, maksudnya begitu, gampang dihindari. Jadi alasannya begitu. Kenapa? Karena gampang dihindari. Falam yu'fa anhu, dan tidak dimaafkan najisnya karena gampang dihindari. Kalladzi yudriku tarfu, seperti najis yang terlihat batasnya. Ketika najis terlihat batasnya, ini najis, ini yang tidak najis, ini yang najis, kelihatan batasnya seperti itu, maka najisnya itu menjadi najis tidak dimaafkan. Berarti dia harus dicuci dengan air. Wasalis, pendapat yang ketiga, annahu ala qaulaini, ada dua pendapat. Pendapat ketiga ini ada dua pendapat ya. Nah, pendapat ketiga, pendapatnya ada dua. Ahaduhuma yu'fa anhu, yang pertama najisnya najis dimaafkan. Wasani la yu'fa anhu, yang kedua najisnya itu najis yang tidak dimaafkan. Pendapat pertama najisnya dimaafkan, pendapat kedua najisnya najis tidak dimaafkan, pendapat ketiga bisa dimaafkan, bisa tidak dimaafkan. Gitu. Wawajhul qaulaini ma dzakarnahu, dan alasan dari dua pendapat tersebut dari yang ketiga ini sudah diuraikan sebelumnya, yaitu kalau najis itu gampang dihindari, maka najisnya menjadi najis tidak dimaafkan. Tapi kalau najisnya itu sulit dihindari, maka menjadi najis yang dimaafkan. Wa amad dima'u fayungdharu fiha, adapun najis ad-dima, dima itu darah, fayungdharu fiha, Imam Syirazi telah membicarakan ini dengan kawan-kawannya. Imam Syirazi telah mendiskusikan ini dengan ulama-ulama yang lain. Fa in kana damul qalili, kalau darahnya itu sedikit, fa in kana damul, bukan darah sedikit, fa in kana damul qamali wal baraghithi, kalau darah itu darah kutu atau darah kutu anjing sekalipun, kutu kita kan kadang-kadang di kepala kita ini ada kutu. Nah, kemudian anjing juga ada kutunya juga, kucing juga ada kutunya juga. Kutu anjing itu namanya baroghith. Kalau kutu manusia yang ada di kepala itu namanya kumal. Maka orang yang jarang-jarang mandi atau jarang-jarang cuci rambut disebut kumal nih kamu nih, kumal tuh kutuan, banyak kutunya gitu. Wa ma asbahuma, dan yang lainnya yang serupa dengan
kutu dan kutu anjing tadi, fa innahu yu'fa anhu, najisnya itu najis dimaafkan, an qalilihi, karena sedikit, najis sedikit. Jadi karena kutu itu darahnya sedikit, tidak ada kutu itu darahnya secangkir, maka najisnya menjadi dimaafkan. Li'annahu yasukul ihtirazu minhu, karena sulit menghindari. Kita ini sulit menghindari. Kadang kawan yang punya kutu, kita deket-deket, kutunya lengket di kepala kita. Pas lagi sholat kita nggak tahu di kepala ada kutu, jadi sulit dihindari. Makanya najisnya dimaafkan. Falau lam ya'fu anhu syaqqa wa dhaqa. Kalau seandainya najisnya itu tidak dimaafkan, maka akan menyulitkan kita untuk sholat dan kita akan kesusahan untuk sholat. Kenapa? Sebelum sholat nyari kutu dulu, cari kutu mana kutunya yang ada. Itu akan menyulitkan. Karena itu najisnya dimaafkan. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum minad-dini min haraj." Allah berfirman, agama ini dibuat bukan untuk menyulitkan. Agama ini dibuat untuk mudah. Artinya bukan berarti terus dipermudah-mudah, enggak boleh dipermudah-mudah. Yang mudah memang ya mudah, yang sulit ya memang sulit, tapi tidak boleh dipermudah. Tapi kalau sudah terlalu sulit menjadi mudah. Al asya'u idza dhaqat ittasa'at. Kalau masalah itu sudah mepet sekali menjadi lapang gitu kan. Tapi kalau terlalu melapangkan itu juga tidak boleh. Surah Al-Hajj ayat 78. Wa fi katsirihi wajhani, kalau kutu tadi itu banyak, darahnya itu banyak, jumlah kutunya banyak, otomatis darahnya banyak. Misalnya di kepala kita ini ada 1000 kutunya, kan banyak itu kalau dikumpul mungkin ya adalah kira-kira sesendok gitu kan. Wajhani, ada dua pendapat. Qala Abu Sa'id al-Istakhari, menurut Abu Sa'id al-Istakhari, la yufa'anhu, tidak dimaafkan, karena banyak tidak dimaafkan. Li'annahu nadirun, karena itu jarang-jarang. Kalau banyak itu jarang-jarang, kalau sedikit itu yang sering, kalau banyak jarang-jarang. La yashuku ghuslahu, dan juga tidak memberatkan untuk membasuhnya. Ya udah basuh aja sekali, tidak apa-apa itu dibasuh. Wa qala ghairuhu, dan yang lain, ulama yang lain juga mengatakan yu'fa anhu, dimaafkan najisnya, dimaafkan. Wa huwal al-ashah, dan ini katanya yang paling benar. Artinya ketika di sini ini banyak kutunya dan kutunya itu sudah makan darah kita. Ada yang pertama mengatakan najisnya tidak dimaafkan, ada yang kedua katanya najisnya dimaafkan. Li'anna hadan najasu yasukul ikhtiras, karena yang pendapat yang dimaafkan ini, najis ini sulit untuk dihindari. Beda dengan kalau ada tai ayam itu kan, bisa dihindari. Tapi kalau najisnya dari kutu itu yang ada di kepala kita, sulit dihindari. Li'anna hadan najasu yasukul ikhtiras fil ghalibi fa'al haqa nadiruhu bi ghalibihi, karena najisnya ini adalah najis yang sulit untuk dihindari, kemudian juga jarang-jarang terjadi. Kan orang kalau kutunya banyak kan biasanya terus berusaha gimana caranya kutunya hilang, pakai apa namanya, detok apa namanya itu, yang obat tuh yang dibasuh ke kepala itu, kemudian setelah dibasuh ke kepala rambutnya basah dengan obat itu, terus ditutup pakai anduk, kutunya mabuk semuanya di situ, pada mati kutunya. Fa in kana damun ghairuhuma, kalau darahnya itu selain darah keduanya, maksudnya kalau darahnya itu selain darah kutu dan kutu anjing tadi, bagaimana? Tapi masih darah hewan,
Wa in kana damu ghairihima minal hayawani fa fihi thalathatu aqwalin. Kalau darahnya itu selain darah kutu tadi, darah kutu baik kutu manusia maupun kutu anjing tadi, tetapi masih darah hewan, fa fihi thalathatu aqwalin, ada tiga pendapat. Qala fil di dalam kitab al dikatakan yufa'an qalilihi, dimaafkan karena sedikitnya. Artinya kalau najisnya itu sedikit dimaafkan, kalau banyak baru najis. Wa huwa al-qadru alladzi yatamafahun nasu fil adah. Sedikitnya itu adalah sedikit yang biasa pendapat orang-orang mengatakan itu sedikit. Artinya gitu, bukan sedikit menurut pendapatnya sendiri, tapi orang-orang sekampung itu mengatakan kalau segitu tuh namanya sedikit gitu. Jadi kalau memang itu sedikit, itu dimaafkan. Li'annal insana la yahlu min basratin wa hakkatin. Karena manusia itu la yahlu, tidak bebas, min basratin, tidak bebas dari bisul, jerawat, gelembung yang ada di kulit kita itu. Karena manusia itu tidak pernah bebas, nggak ada jaminan orang itu bebas dari bisul, bebas dari gelembung, bebas dari jerawat. Ada saja itu jerawat, gelembung, bisul itu kadang-kadang ada saja itu. Wahakatin, dan juga tidak ada manusia yang bebas dari gatal-gatal. Dan gatal-gatal itu biasanya kan disebabkan oleh gelembung-gelembung itu. Yahruju minha, yang keluar, ya gelembung-gelembung itu yang keluar dari badan manusia itu. Jadi dari basrotin wahakatin. Jadi darah yang keluar dari basrotin wahakatin, darah yang keluar dari jerawat, darah yang keluar dari bisul, darah yang keluar dari gelembung-gelembung, atau darah yang keluar dari sebab gatal-gatal itu tadi. Hadzal qadru fa ufiya anhu, dimaafkan. Jadi kalau najisnya itu berasal dari darah sendiri itu tadi seperti bisul, itu kan sulit dihindari, maka itu najisnya menjadi najis yang dimaafkan. Karena manusia tidak ada yang bebas dari bisul, tidak ada yang bebas dari jerawat. Wa qala fil adati wa qala fil imla'i, bukan fil adati, salah. Wa qala fil imla'i la yu'fa an qalilihi. Di dalam kitab Al-Imla itu ada pendapat bahwasanya itu tidak dimaafkan najisnya. Tidak dimaafkan. An qalilihi wa an katsirihi, baik itu dikit maupun banyak tidak dimaafkan najisnya itu. Berdasarkan kitab Al-Imla itu tadi. Kalau dalam dimaafkan karena manusia sulit menghindari jerawat, sulit menghindari bisul, kemudian darah keluar dari jerawat, darah keluar dari bisul, itu dimaafkan. Tapi kalau dalam kitab Al-Imla itu dikatakan baik itu banyak maupun sedikit, itu tetap tidak dimaafkan najisnya. Jadi harus dibersihkan dulu sampai tidak ada darahnya di bisul itu. Li'annahu najasatun la yasukul ihtirazu minha, karena katanya najis yang seperti itu jarang-jarang terjadi dan mudah untuk dihindari. Tidak terus-terusan orang bisulan, katanya begitu. Makanya falam yu'fa anha, karena itu najis yang model kayak itu tidak dimaafkan. Kal bauli, seperti kencing. Kan jarang-jarang kencing tuh. Bukan kencing terus, tapi jarang-jarang, paling-paling sehari 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali lah, 10 kali paling-paling ngebeser-besernya itu. Bukan setiap 2 menit kencing, setiap 2 menit kencing, bukan. Dikatakan oleh ulama yang mengarang sebuah kitab Al-Imla itu dikatakan contohnya seperti baul, seperti kencing. Itu kan jarang-jarang terjadi dan mudah untuk dihindarkan. Waqala fil qadim, di dalam qaul qadim Imam Syafi'i juga dikatakan, apa di situ dikatakan yukfa ammadunal kafi,
najisnya dimaafkan selain najisnya itu dunal kafi. Dunal kafi itu adalah selain telapak tangan nih. Kalau najisnya itu tidak di telapak tangan ini, maka najisnya tidak dimaafkan. Tapi kalau najisnya di telapak tangan, dunal kafi, selain telapak tangan ini najisnya dimaafkan. Oh iya, maksudnya selain telapak tangan ini najisnya dimaafkan. Wala yu'fa anil kafi, dan tidak dimaafkan kalau najisnya itu adalah di telapak tangan ini. Wal awwalu as-sahih, yang pertama adalah sahih. Jadi seperti bisul itu kan tidak di telapak tangan tempatnya, tidak di telapak tangan. Biasanya bisul itu di burit, ada di tempat lain, bukan di telapak tangan sini, bukan. Barangkali itu saja dulu. Insyaallah nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.